Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Gifira Gina Putri dari kelompok 4. Di sini saya dan teman saya Galda Bilqis Albania dan Gita Rahma Azari akan menjelaskan tentang konsep manusia sebagai ciptaan yang sempurna dalam Islam. A. Konsep manusia dalam berbagai perspektif. 1. Manusia menurut pandangan ilmu pengetahuan. Kehadiran manusia pertama tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang untuk meraih tujuan dengan didukung oleh pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan di antara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk lain. Manusia sebagai salah satu makhluk yang hidup di muka bumi merupakan makhluk yang memiliki karakter paling unik. Letak perbedaan yang paling utama antar manusia dengan makhluk lainnya adalah dalam kemampuan melahirkan kebudayaan. Kebudayaan hanya manusia saja yang memilikinya, sedangkan binatang hanya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bersifat intuitif. 2. Manusia menurut pandangan filsafat. Setidaknya ada 4 pandangan yang berbicara mengenai hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Yang pertama, aliran serbazat. Aliran ini mengatakan bahwa apa yang disebut ruh atau jiwa, pikiran, perasaan, kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya juga berasal dari pandangan materialistis. Hal-hal yang bersifat ukhrawi atau akhirat dianggap sebagai khayalan belaka. Yang kedua, ada aliran serbaruh. Aliran serbaruh ini merupakan lawan dari aliran serbazat. Mereka mengatakan bahwa yang ada dalam manusia sebenarnya adalah ruh, sedangkan zat hanya manifestasi ruh di dunia ini. Hal ini berdasarkan bukti bahwa ruh lebih tinggi nilainya daripada zat. Yang selanjutnya ada aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk dualisme, yang terdiri dari ruh dan badan. Antara keduanya terjadi hubungan kausalitas. Ruh dan badan berbeda dan tidak bergantung satu sama lain. Dengan artian, ruh tidak berasal dari badan, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir ada aliran eksistensialisme. Aliran ini terfokus kepada mana yang merupakan eksistensi atau wujud dari manusia. Apa yang menguasai manusia secara menyeluruh dan cara beradanya manusia di dunia ini. Aliran ini timbul dari pemikiran para ahli filsafat modern. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Rahma Azari dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang manusia dalam pandangan Islam. 3. Manusia menurut pandangan Islam. Manusia menurut pandangan Islam dapat kita lihat dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut. Yang pertama, Al-Insan. Al-Insan berkaitan erat dengan kemampuan penalaran manusia. Ia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, mengetahui benar dan salah, dan terdorong untuk meminta izin menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Sedangkan insan dilihat dari kata nasya yang berarti lupa, yang berkaitan dengan kesadaran manusia. Yang kedua, Al-Bashar. Al-Quran juga menyebut manusia sebagai bashar. Kata bashar mengacu pada aspek lahiriah manusia, bentuk tubuh, makan, minum, dan kemudian mati. Kata bashar digunakan untuk menunjukkan pada dimensi alamiah manusia, yang menjadi ciri pokok manusia pada umumnya seperti makan, minum, dan kemudian mati. Yang ketiga, Anas. Di sini Anas, manusia sebagai makhluk sosial, mengutamakan keharmonisan bermasyarakat, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Jika kita kembali ke asal mula terjadinya manusia yang bermula dari pasangan laki-laki dan wanita, Adam dan Hawa, dan berkembang menjadi masyarakat, dengan kata lain, adanya pengakuan terhadap spesies di dunia ini, menunjukkan bahwa manusia harus hidup bersaudara dan tidak boleh saling menjatuhkan. B. Proses penciptaan manusia dalam kehidupan di dunia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari jiwa dan raga, berwujud fisik dan ruh, ciptaan Allah. Sebagai makhluk ilahi, hidup dan kehidupannya berjalan melalui 5 tahap. Masing-masing tahap tersebut alam, yaitu yang pertama di alam gaib, alam ruh atau arwah. Yang kedua di alam rahim,
yang ketiga di alam dunia yang fana ini, yang keempat di dalam barzah, dan yang kelima yang terakhir di alam akhirat yang kekal abadi, yakni alam tahapan terakhir hidup dan kehidupan roh manusia. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang berbicara tentang manusia. Bahkan manusia adalah makhluk pertama yang disebut 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, ia mempunyai kapasitas yang paling tinggi. Quran Surah Hud ayat 3. Mempunyai kecenderungan untuk dekat kepada Tuhan melalui kesadarannya tentang kehadiran Tuhan yang terdapat jauh di alam sadarnya. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 43, ia diberi kesadaran moral untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sesuai dengan hati nuraninya atas bimbingan wahyu. Quran Surah Asy-Syams ayat 7-8. Manusia dimuliakan Tuhan dan diberi kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk lain. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Dan diciptakan Tuhan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gala Bilqis Albania dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peranan dan kedudukan manusia bagi alam semesta. C. Peranan dan kedudukan manusia bagi alam semesta. Peran manusia menurut Islam merupakan peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah. Di antaranya adalah belajar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Kedua, mengajarkan ilmu. Rasulullah bersabda yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Maksudnya kita harus mengajarkan atau menyampaikan ilmu yang kita miliki walaupun sedikit agar bermanfaat untuk orang lain. Ketiga, membudayakan ilmu. Dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 35 yang artinya, ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri dahulu agar membudaya. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada kedudukan manusia bagi alam semesta. Yang pertama, manusia sebagai Abdul Allah. Dalam konteks konsep Abdul Allah, manusia harus menyadari betul akan dirinya sebagai abdi. Hal ini berarti bahwa manusia harus menempatkan dirinya sebagai yang dimiliki, tunduk dan taat kepada semua ketentuan pemiliknya, yaitu Allah SWT. Kedua, manusia sebagai khalifah Allah. Muhammad Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa kata khalifah itu mencakup 2 pengertian, yaitu orang yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah baik luas maupun terbatas. B. Khalifah memiliki potensi untuk mengemban tugasnya, namun juga dapat berbuat kesalahan dan kekeliruan. Dan yang terakhir, D. Eksistensi dan karakteristik keistimewaan manusia. Ada 4 kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang menunjukkan eksistensinya sebagai manusia, yaitu kemampuan akal budi, memiliki perasaan, memiliki suara hati atau hati nurani. Keempat, kehendak dan tindakan. Dan berikut ini juga keistimewaan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, menjadi khalifah bumi adalah keistimewaan manusia dalam Al-Quran yang pertama. Kedua, malaikat bersujud kepada manusia. Ketiga, manusia memiliki ilmu pengetahuan. Keempat, mempunyai fitrah tauhid. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.